Selamat malam, Pak Fendi. Hari ini kami akan menjelaskan tentang capital budgeting cash flow. Next. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Sunjohan 2441004, ada Thomas Chang, ada Regita, ada Andri Gojun, sama Kevin Devardo. Next. Oke, yang pertama itu apa itu project cash flow? Project cash flow itu adalah incremental free cash flow after tax yang dihasilkan proyek selama umurnya. Kalau incremental cash flow itu arus kas tambahan baik inflow maupun outflow akibat suatu proyek baru. Jika cash flow adalah arus kas tambahan yang muncul karena proyek dilakukan, jika proyek tidak dijalankan, arus kas tersebut tidak ada. Karena itu kita hanya menghitung perubahan arus kas, bukan seluruh arus kas perusahaan. Next. Selanjutnya itu komponen project cash flow. Komponen project cash flow itu ada empat. Yang pertama project cash flow itu rumusnya OCV kurang NFA kurang NWCI. Yang kedua operating cash flow atau OCF itu rumusnya itu EBIT kali satu kurang T tambah depreciation. Kalau yang ketiga itu NVAI itu rumusnya change in net fixed asset plus depreciation. Kalau kalau NWCI itu change in current asset kurang change in current liability. Next. Oke, selanjutnya itu ada relevant cash flow dan tiga komponennya. Yang pertama itu initial cash flow itu merupakan arus kas pada tahun nol, biaya beli aset, instalasi, modal kerja neto dikurangi nilai jual aset lama. Yang kedua itu periodic cash flow itu adalah arus kas operasi yang muncul secara berkala selama proyek berlangsung. Arus kas ini mencerminkan manfaat utama dari proyek. Yang ketiga itu terminal cash flow adalah arus kas di akhir proyek, penjualan aset sisa, pemulihan modal kerja, dan biaya penutupan. Next. Oke, selanjutnya itu cash flow komponen. Cash flow komponen itu yang ada di gambar itu ya. Yang initial investment itu $50, $50.000. Kalau end of year itu yang 1 sampai 10. Kalau yang operating cash flow itu dari 4.000 sampai 10.000. Kalau yang terminal cash flow itu $25.000. Next. Replacement decision. Yang pertama itu expansion decision atau keputusan ekspansi. Keputusan ekspansi itu adalah terjadi ketika perusahaan menambah aset baru untuk meningkatkan kapasitas, membuka cabang baru, menambah mesin, atau memasuki pasar baru. Yang kedua itu replacement decision atau keputusan pergantian aset. Apa itu replacement? Replacement itu terjadi saat perusahaan mengganti aset lama dengan aset baru yang lebih efisien. Next. Selanjutnya expansion versus replacement decision. Yang pertama itu ketika perusahaan mengganti aset lama dengan aset baru, keputusan menjadi sulit. Menghitung arus kas incremental untuk replacement kompleks. Yang ketiga harus membandingkan arus kas dari investasi baru dengan arus kas jika tidak ada investasi tetapi pakai aset lama. Selanjutnya inisial cash flow mencakup satu biaya beli aset baru, yang kedua arus kas dari menjual aset lama. Perhitungan periodic cash flow juga lebih kompleks karena harus mempertimbangkan aset lama yang harus diganti. Oke, next. Selanjutnya, sunk cost and opportunity cost. Sunk cost itu adalah biaya masa lalu yang tidak bisa diubah, tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan proyek. Kalau opportunity cost itu manfaat atau pendapatan yang hilang jika aset digunakan untuk proyek harus dihitung sebagai biaya proyek. Next. Selanjutnya, focus on ethic. Fokus on ethic itu ada the concrete fallacy. Yang kedua, case of study RGAA. Terus yang ketiga, research on NVL teams. Yang keempat, dampak pada pemegang saham. Yang kelima, cara menghindari bias. Oke, next. Baik, selanjutnya saya akan Oke. membahas, perkenalkan nama saya Thomas, 2441154. Di sini saya akan membahas tentang financial flow. Yang di mana di sini lebih ke membahas tentang berapa sih total biaya yang harus dikeluarkan buat mendapatkan aset baru sampai siap dipakai. Nah, yang kedua ini dia lebih ke fokus pada uang masuk dari menjual aset lama setelah kena pajak. Nah, yang ketiga ini dia lebih ke saat perusahaan membeli aset baru. Biasanya itu kan butuh tambahan modal kerja kayak nambah inventory, nambah piutang, atau dana kas operasional. Nah, perubahannya itu bisa dua arah. NWC bisa meningkat dan bisa menurun. Kalau meningkat itu perusahaan butuh keluar uang tambahan atau ini dihitung sebagai cash outflow. Oke, di sini finding the initial cash flow installed cost of the new asset. Yang dimana di sini dia lebih ke intinya itu kayak bagaimana sih cara menghitung arus kas awal atau initial cash flow dari sebuah proyek investasi khususnya itu bagian biaya pemasangan aset baru. Nah, aset baru itu kayak bisa berupa mesin, alat produksi ataupun peralatan IT. Nah, arus kas awal
arus kas awal ini penting banget karena itu yang jadi modal awal yang keluar saat perusahaan itu mulai proyek baru. Nah, yang pertama itu the cost of the new asset. Yang dimana di sini uang yang benar-benar keluar itu buat beli aset baru. Biasanya itu kayak harga beli asetnya misalnya harga mesinnya itu udah 100 juta. Nah, disebut net outflow karena itu fokusnya itu uang keluar bersih, bukan teori ataupun nilai bukunya. Kalau yang kedua itu installation cost, yang dimana di sini dia lebih ke biaya tambahan yang membuat aset itu bisa dipakai. Contohnya itu kayak biaya pemasangan, biaya kirim, modifikasi ruangan, ataupun training operator dan uji coba mesinnya. Nah, yang ketiga itu ada the install cost of the new asset. Yang dimana di sini install cost ini ada rumusnya itu cost of new asset ditambah dengan installation cost. Yang dimana di sini itu total biaya awal agar aset itu siap dipakai dan angkanya juga yang bakal dipakai sebagai nilai yang bisa disusutkan atau biasa disebut dengan depreciable value. Next. Oke, selanjutnya itu ada finding the national investment after tax process from sale of all asset. Yang dimana di sini dia lebih ke ngomongin berapa sih uang bersih yang benar-benar masuk ke perusahaan setelah menjual aset lama, setelah dipotong atau ditambah dengan efek pajaknya. Nah, karena ini penting, karena nilai ini bakal mengurangi biaya awal pembelian aset baru. Yang dimana di sini yang pertama itu adalah the after tax process from sale of all asset. Yang dimana ini ada uang bersih yang diterima dari jual aset lama setelah dihitung pajaknya. Bisa jadi dipotong pajak dan ataupun dapat tambahan atau tax refund. Yang kedua ini the process from sale of all asset, yang dimana ini adalah uang kotor yang diterima dari penjualan aset, belum dihitung pajak, kemudian yang sudah dikurangi biaya tambahan seperti biaya bongkar atau pembersihan. Nah, yang ketiga ini ada the tax on sale of all asset, yang dimana ini pajak yang muncul karena selisih antara harga jual dan book value atau nilai bukunya. Kemudian yang keempat ini adalah book value, di mana di sini nilai aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, yang rumusnya itu adalah book value sama dengan install cost dikurangin accumulated depreciation. Nah, ini nilai aset versi akuntansi, bukan karena harga pasar, tapi harga yang tersisa setelah disusutkan setiap tahunnya. Next. Di sini selanjutnya ini ada Funding National Investment masih membahas yang terkait the tax process from sale of all asset. Yang dimana di sini dia lebih ke artinya itu kita kayak sedang ngehitung investasi awal suatu proyek dan salah satu komponen itu adalah uang masuk dari penjual aset lama setelah dipotong pajak. Jadi bukan cuma ngelihat berapa aset itu laku tapi juga efek pajaknya. Nah, di sini itu ada rumusnya after dikurangi proses from the sale of aset sama dengan itu maksudnya itu adalah proses from sale-nya itu harga jual aset kemudian dikurangin dengan proses proses book values di mana dia adalah selisih antara harga jual dan nilai buku yang dimana disebut dengan gain atau disebut dengan gain kalau positif, kalau loss itu disebut dengan negatif. Kalau tax rate-nya itu adalah tarif pajak perusahaan. Jadi intinya kalau ada gain pajaknya nambah, uang bersih berkurang. Kalau loss pajaknya malah mengurangi beban. Ya, berarti itu uang bersih menambah. Selanjutnya. Oke, selanjutnya itu masih membahas terkait yang after tax process from sale of all asset, yang dimana di sini dia lebih ke menjelaskan gimana sih contoh perhitungan nilai buku atau book value dari aset lama yang akan dijual sebagai bagian dari perhitungan investasi awal. Yang pertama itu adalah Hosa Industri, yang dimana di sini Hosa membeli sebuah mesin seharga 100.000. Nah, mesin ini dapat menggunakan bonus depreciation 100%. Jadi depreciation itu harus mengikuti aturan pajak MA, MACRS selama 5 tahun. Nah, yang kedua di sini adalah depreciation under MC, MCRS, yang dimana nih MCRS itu adalah metode depresiasi yang dipakai untuk tujuan pajak di Amerika. Nah, jadi menurut pajaknya di Amerika, yang biasa disebut dengan MCRS ini, nah, mesin jenis ini mengalami depresiasi sebesar 20% itu pada tahun pertama. Kemudian di tahun kedua, itu mengalami 32%. Jadi intinya dalam 2 tahun pertama itu total depreciation. Total depreciation-nya itu adalah 20% ditambah dengan 32% dari harga awalnya. Nah, kemudian di sini adalah calculating accumulated depreciation, di mana total depreciation selama 2 tahun. Nah, jadi selama 2 tahun itu adalah yang tadi kita hitung tuh 52% dikali dengan 100.000, yang di mana didapatkan 52.000. Jadi setelah 2 tahun, mesin ini sudah turun nilai sebesar 52.000 dolar. Selanjutnya, oke, selanjutnya itu adalah calculating book value, di mana nilai buku sama dengan harga awal mesin dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Di mana jadi 100.000 yang tadi itu dikurangi dengan 52.000 sama dengan 48.000. Jadi setelah 2 tahun, nilai mesin ini menurun menurut catatan akuntansi itu tinggal 48.000. Next. Nah, di sini terkait dengan flashback MCRS, yang dimana MCRS itu sistem depresiasi yang dipakai pemerintah AS untuk menentukan berapa besar biaya penyusutan aset setiap tahun untuk pajak. Sistem ini berlaku sebelum aturan pajak baru atau Tax Cuts and Jobs Act 2017. MCRS itu tabel khusus yang ngasih tahu berapa berapa sih persen nilai aset boleh turun tiap tahun buat ngurangin pajak perusahaan. Next.
Oke, selanjutnya ini saya akan langsung masuk ke poinnya aja. Yang dimana di sini poin pertama itu dia lebih ngejelasin kalau aset itu pembukuan nilainya itu tinggi 48.000. Jadi kemudian terus dijual dengan 110.000. 110.000. Jadi otomatis perusahaan dapat untung sebesar 62.000. Jadi ini pure perhitungan matematika sih. Lebih ke kayak 110.000 dikurangi 48.000. Jadi hasilnya 62.000. Jadi keuntungan ini nanti bakal dibagi dua jenis, capital gain dan recapture depreciation. Kemudian yang poin kedua itu dia lebih ke next sebelumnya. Yang di poin kedua itu dia lebih ke keuntungan tersebut itu terdiri dari dua bagian, capital gain dan recapture depreciation. Nah, recapture depreciation ini adalah bagian dari hasil jual aset yang berada di atas nilai buku, tetapi masih di bawah harga beli awalnya. Jadi total gainnya kan 62.000, jadi itu nggak semuanya diangkat capital gain. Kalau di dunia perpajakan itu pasti dipisah jadi kayak capital gain untuk karena harga jual melebihi harga beli awal. Kalau recapture depreciation ini dia lebih ke bagian keuntungan yang muncul karena nilai buku aset turun akibat depresiasi. Kemudian ketiga itu ada lebih ke membahas capital gain itu kan 10.000. Nah, itu selisih antara harga jual 110.000 dan harga beli awal itu kan 100.000. Sementara recapture depreciation-nya sebesar 52.000 berasal dari selisih antara harga beli awal 100.000 dan nilai buku 48.000. Nah, jadi biar lebih gampang itu kan capital gain 10.000. Jadi karena aset dijual 110.000, sementara dulu belinya kan 100.000. Jadi kelebihan di atas harga beli sama dengan itu capital gain. Kalau recapture depreciation kan 52.000. Nah, ini bagian yang muncul karena nilai buku tuh udah turun ke 40.000. Jadi istilahnya itu depresiasi yang dulu yang dipakai buat nurunin pajak, sekarang ditarik kembali ke pendapatan kena pajak biasa. Jadi total gain itu memang 62.000. Jadi dapatnya 62.000 dari mana? Jadi itu 52.000 ditambah dengan 10.000. Selanjutnya, oke, nextnya itu dia lebih ke membahas tentang menghitung investasi awal suatu proyek. Jadi kita juga harus mempertimbangkan perusahaan modal kerja bersih atau networking capital. Karena proyek baru biasanya itu bikin perusahaan itu perlu menambah persediaan kas ataupun piutang. Yang dimana pertama itu adalah modal kerja bersih itu jumlah di mana aset lancar perusahaan melebihi kewajiban bayar. Yang kedua itu dia lebih ke perusahaan modal kerja bersih itu lebih ke kayak perbedaan antara perubahan aset lancar dan perubahan kewajiban lancar. Kemudian yang ketiga dia lebih ke membahas tentang perubahan modal kerja bersih, yang dimana perbedaan antara perubahan aset lancar dan perubahan kewajiban lancar. Di mana kita lihat bagaimana aset lancar dan aset utang lancar itu berubah akibat proyek baru. Selisih antara perubahan dua itu perubahan NWC. Yang dimana ini ya nantinya itu masuk ke biaya investasi awal. Oke, di materi selanjutnya kita akan masuk ke finding the initial investment, calculating the initial investment. Jadi dia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu new machine purchase, di mana purchase price itu artinya adalah harga mesin dan installation cost adalah biaya pemasangan atau biaya perbaikan. Jika kita gabungkan maka kita menyebutnya sebagai install cost. Yang kedua adalah old machine should be replaced, yang artinya mesin lama itu harus digantikan. Jadi mesin lama ini bisa dijual oleh perusahaan untuk mendapatkan uang masuk agar bisa membeli mesin baru. Tapi penjualan aset dikenakan pajak. Jadi kemungkinan mesin yang dijual itu harganya berbeda dengan harga beli awal. Selanjutnya adalah impact dari working capital. Pada bagian kanan atas itu kita bisa melihat keterangan dalam bahasa Inggris, namun sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi mesin baru itu bisa membuat aset lancar naik sebesar 35.000, sementara kewajiban lancar naik sebesar 18.000. Jadi net working capital interestnya itu adalah 35.000 dikurang dengan 18.000, maka kita akan mendapatkan 17.000. Nah, pada bagian selanjutnya itu adalah studi kasus. Pada studi kasus ini diberikan keterangan dan juga tabel, dan kita diminta untuk mencari initial cash flow. Nah, untuk mendapatkan initial cash flow itu harus melewati beberapa proses. Yang pertama itu mencari install cost, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Install cost itu adalah gabungan dari mesin baru ditambah dengan biaya instalasi. Maka kita akan mendapatkan total $110.000. Yang kedua ada after tax proceed. Jadi ini proses setelah pajak. Di sini ada 3 proses. Yang pertama itu book value. Harga beli awal mesinnya ini 60.000. Dan setelah dikenakan depresiasi tahun pertama, tahun kedua, kita mendapatkan 52%. Akumulasi depresiasinya itu harga beli awal dikali 52%, maka kita mendapatkan 31.200. Kita balik lagi harga beli awal setelah dan dikurangi setelah akumulasi depresiasi, maka mendapatkan 28.800. Yang kedua adalah gain on sale and tax rate. Jadi harga yang kita jual ini 70.000. Lalu kita kurangkan lagi dengan hasil tadi mendapatkan 41.200. Kembali lagi dikenakan pajak maka mendapatkan 8.652. Yang terakhir, after tax proceed. Jadi harga jual itu dikurangi setelah terkena tax rate tadi, maka kita mendapatkan 62.348. Nah, selanjutnya itu proses terakhir adalah mencari net working capital atau NWC. Jadi kita cari dulu account receivable, inventory, dan juga account payable. Setelah mendapatkannya, kita tambahkan, kemudian kita kurangkan, maka increase NWC-nya adalah $12.000.
Yang terakhir, initial cash flow. Setelah lengkap tadi kita cari, kemudian kita masukkan rumusnya itu install cost dikurang after tax ditambah increase NWC, maka kita akan mendapatkan hasil $60.652. Sekarang saya akan bahas mengenai operating cash flow dan juga terminal cash flow. Oke, seperti yang sudah kita pelajarin tadi ya, dan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, bahwa keputusan utama dalam sebuah capital budgeting itu adalah kita memilih investasi proyek mana yang tentunya menghasilkan keuntungan. Nah, inti dari penilaian ini adalah kita mencari operating cash flow. Ya, cash flow berarti kan sebuah uang tunai nyata yang bisa kita pegang di perusahaan, artinya memiliki bentuk fisik. Dan ini berbeda dengan laba bersih, di mana laba bersih ini masih dipengaruhi oleh berbagai biaya yang tidak nyata, atau kita sebut dengan non-cash. Nah, salah satu biaya yang tidak nyata atau non-cash ini biasanya adalah penyusutan atau depresiasi. Depresiasi untuk penjelasannya ada di PPT ya. Nah, depresiasi ini meskipun tidak membuat uang keluar dari perusahaan, artinya dia termasuk non-cash ya. Ya, berarti kan dia ini masih penting lah, masih berfungsi untuk mengurangi laba yang kita laporkan ke pemerintah. Nah, maksudnya itu ketika labanya turun, pajak yang kita bayarkan juga ikut turun. Nah, inilah yang maksudnya berperan penting bagi suatu proyek. Nah, peran penting inilah kita sebut dengan depreciation tax shield atau perisai pajak penyusutan. Nah, untuk rumus dari depreciation tax shield sendiri itu adalah perhitungan dari depresiasi dikali dengan tarif pajak. Nah, oke. Lanjut, di sini ada dua metode bagaimana cara kita memperhitungkan beban depresiasi ya ketika kita memproyeksikan cash flow dari suatu proyek. Yang pertama, kurangi beban penyusutan bersama dengan semua beban lain saat menghitung laba bersih. Jadi pada saat kita menghitung laba bersih, kita masukkan ini depresiasinya ke dalam perhitungan. Nah, lalu nanti setelah mendapatkan hasilnya, kita masukkan lagi depresiasi. Oke. Lalu yang kedua, abaikan penyusutan atau depresiasi saat kita menghitung laba bersih. Nah, dan kemudian di akhir kita tambahkan depresiasi tax shield. Artinya perhitungan dari depresiasi yang sudah dikalikan dengan tarif pajak. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai terminal cash flow. Terminal cash flow itu artinya uang kas bersih, non berulang, artinya hanya terjadi satu kali ya. Dan yang terakhir, yang didapatkan perusahaan tepat pada saat proyek diakhiri. Nah, ini bisa dibilang sebagai nilai sisa yang dimana dipulihkan perusahaan di akhir pada masa pakai proyek. Untuk nilainya ini bisa didapatkan pada saat sebuah proyek ini kan baru dihentikan ya. Nah, terminal cash flow ini akan menghitung nilai bersih yang didapat dari semua penjualan asetnya. Contohnya seperti mesin, alat-alat. Nah, asetnya ini artinya sudah ditutupi oleh biaya penutupannya. Misalkan penjualan mesinnya itu dapatnya 10 juta. Nah, tapi ada biaya angkutnya 1 juta. Nah, biaya bersih itu maksudnya berarti kan 10 kurang 1 itu 9 ya. 9 juta itu nilai bersih yang kita dapatkan. Oke, lalu yang kedua kita ada semua uang yang sebelumnya disimpan di dalam proyek untuk operasional sehari-hari. Jadi, misalkan uang yang disimpan itu untuk pembelian stok barang ataupun untuk pembayaran tagihan yang belum dibayar nih, itu akan ditarik kembali dan dijadikan sebagai kas perusahaan. Nah, lanjut itu ada pada saat kasus proyek ya, yang dimana tujuannya kita ingin mengganti aset yang lama dengan aset yang lebih baru. Nah, terminal cash flow ini artinya harus bersifat incremental. Artinya kita hanya menghitung selisihnya saja. Jadi ketika kita mengambil nilai bersih yang didapat dari menjual aset baru setelah masa pakai yang berakhir ya, lalu kita kurangin dengan nilai bersih yang pada saat kita menjual aset yang lama. Nah, nilai selisihnya inilah disebut dengan incremental. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai perhitungannya, yaitu yang ada di slide ini, yaitu di mana perhitungan terminal cash flow-nya itu 50.500 yang didapatkan dari hasil 43.000 dikurang 700, lalu dikurang 7.900 ditambah 17.000, kemudian 9.800. Jadi di akhir tahun ini total kas masuk IOC dari penjualan kedua mesin ditambah dengan pembulan NYC adalah 50.500. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, itu dimana untuk kasus sebelumnya itu kan terminal cash flow itu karena masih punya umur 5 tahun, tetapi untuk di slide ini konsepnya sedikit berbeda karena digunakan untuk perusahaan yang dimana umurnya itu lebih dari 5 tahun atau tidak terbatas. Nah, jadi untuk kenapa perlu jenis terminal cash flow yang berbeda, yaitu balik karena mesin dan peralatan dan perusahaan itu memiliki umur yang berbeda, di mana mesin itu terbatas sedangkan perusahaan itu tidak terbatas.
Kemudian untuk manajernya itu di mana ketika satu perusahaan membeli perusahaan lain, mereka yang tahu jadi nilai seluruh arus kas masa depannya itu bahkan setelah periode proyeksi hingga sampai 10 tahun. Kemudian di sini ada rumusnya, yaitu terminal value kemudian CV, CF, cash flow, kita tambah 1 per ukuran G. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya mengenai tadi cash flow, dimana ini mereka incremental cash flow-nya, ada tambahan. Kemudian di sini ada yang kedua itu ada acquisition scenario, yang dimana pembayaran awal itu sebesar $20.000, kemudian incremental cash flow yang dimana tahun 1 sampai tahun keempat itu 650, 900, 1200, dan 1500. Nah di sini ada long term growth-nya, dimana setelah tahun keempat perusahaan diasumsikan menghasilkan arus kas, terus arus kas yang terus tumbuh sebesar 4% per tahunnya, yang dipakai oleh yang menggunakan discount rate, yang diskon rate itu sebesar 10%. Kemudian untuk slide berikutnya di sini itu merupakan perhitungan terminal value dan NPV. Jadi untuk yang terminal value itu dimana di sini itu 1.500 tapi tambah 0,04 per 0,10 dikurang 0,04 dimana 96.000. Jadi artinya nilai seluruh cash flow dari tahun 5 sampai selamanya itu jika dihitung pada akhir tahun 4 adalah 26.000. Kemudian menghitung NPV total. Jadi untuk NPV 100 setiap angka itu dibagi dengan 1 tambah 10% pangkat N. Pangkat N ini itu sesuai dengan tahunnya, di mana jadi hasilnya itu dari perhitungan di atas ini itu 1019. Jadi artinya berarti akuisisi ini menghasilkan nilai positif yang lebih dari 1000 sehingga keputusan akuisisinya layak. Lalu kita akan masuk mengenai summarizing the fund cash flow-nya. Jadi dari tujuan akhirnya itu dimana para analisis yang menggunakan ketiga arus kas ini itu untuk menghitung NPV proyek. Jadi jika NPV-nya positif, proyek tersebut diterima karena menciptakan nilai bagi si perusahaan tersebut. Untuk soal itu kita akan masuk ke personal finance example, di mana setelah menerima bonus yang cukup besar dari majikannya, pada waktu kita mempertimbangkan pembelian mobil baru. Dia percaya dengan perkiraannya dengan menganalisis arus kas, dia bisa membuat keputusan yang lebih rasional. Nah, jadi perkiraan arus kas saat ini untuk pembelian mobilnya sebagai berikut yang ada di tabel ini. Kemudian kita masuk ke perhitungan initial cash flow-nya, di mana untuk atau cost of new car-nya, di mana cost of car 33.500 ditambah tax and fees, di mana itu 1.550 hasilnya 35.150. Kemudian dikurang oleh proses from the sale of all car itu sebesar 9.350. Jadi untuk hasil initial cash flow-nya itu 25.400. Kemudian kita masuk ke period cash flow yang dimana selama 3 tahun untuk yang cost of repair manufaktur itu 0 karena itu kemudian mobil baru jadi tidak perlu diperbaiki. Lalu cost of repair on old car itu $400 per tahunnya. Jadi operating cash flow-nya itu atau saving itu 400. Lalu terminal cash flow and of year fee, yang dimana proses from the sale of new car itu 15.500, lalu dikurang proses from the sale of old car 5.700. Jadi terminal cash flow itu 9.800. Lalu summary of cash flow-nya, jadi untuk tahun yang lalu ini dimana minus 25.400, lalu di tahun pertama ditambah 400, lalu tahun kedua ditambah lagi 400, lalu untuk tahun ketiga itu 10.200, dari hasil perhitungan 400 ditambah 9.800.